Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya Angauli Kebaya. Di sini saya akan membuat tutorial menjahit gaun atau dress kerut bertingkat dengan model ada bagian ruffle-nya di bagian dada, terus tingkatnya ada dua teman-teman dengan lengan variasi balon panjang dan kerut. Di sini saya memakai kain utamanya seperti ini dengan panjang 3 meter, lebarnya 150 cm, terus furing Asiantek 1,5 meter. Lanjut ya teman-teman, di sini saya langsung memotong bahan utamanya. Terlebih dahulu saya lipat dua seperti ini. Perhatikan arah serat kain dan perhatikan juga arah baik kain, yang mana baiknya dan yang mana buruk kainnya, supaya teman-teman ketika memotong kain itu tidak terbalik ya teman-teman. Ketika menjahitnya juga tidak terbalik. Nah, di sini udah saya bentangkan, saya coba bentangkan. Saya lipat dua searah panjang kain seperti ini. Lanjut di sini saya akan memotong bagian yang untuk panjang tingkat yang pertama itu adalah 45 cm ya teman-teman. Tetapi kalau dia panjangnya keseluruhan itu 96 cm, sedangkan furingnya itu panjangnya 26 cm, dan untuk tingkat yang kedua itu 55 cm. Jadi dari furing ke bagian bawah di atas ruffle-nya itu, di atas kerutnya itu panjangnya 55 cm, sedangkan jika diukur dari furing ke bagian bawah ruffle-nya itu adalah 70 cm. Nah, ini dari pinggang keseluruhan jadinya 96 cm. Teman-teman bisa baca keterangan sketsa desain yang saya buat di atas supaya tidak bingung. Di sini saya memotong untuk bagian tingkat pertamanya dengan panjang 45 cm sebanyak satu lembar kain ya teman-teman. Saya ukur dulu terlebih dahulu panjangnya 45 cm dengan lebar kainnya sesuai dengan atau sepanjang lebar kain yang saya pakai. Nah, di sini udah saya potong untuk tingkat yang pertama ya teman-teman. Lanjut saya akan memotong tingkat yang kedua dari batas furingnya itu sampai ke batas atas ruffle-nya itu 55 cm sebanyak 2 lembar atau dua bidang kain. Ini saya ukur dulu ya teman-teman. Dengan panjangnya 55 cm. Ini saya tandai pakai kapur baik buruknya supaya tidak terbalik. Lanjut saya memotong bagian satu lagi. Nah, di sini udah saya bentangkan kain furingnya. Saya memakai furing Asiantek dengan lebar sekitar 115 cm dan panjangnya 1,5 meter. Nah, untuk furingnya bagian dalamnya itu panjangnya 26 cm. Saya potong sebanyak satu lembar.
Jadi lebarnya saya memakai sesuai dengan lebar dari kainnya aja, bawaan kainnya, yaitu lebar sekitar 115 atau 120. Jadi untuk furing ini, bidang lebar furing ini dia tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan biasanya lebar bidang kain utama ya teman-teman. Jadi kalau untuk kain utama itu, kalau dia untuk memakai gaun, dia cantiknya memakai bidang besar atau bidang 190 cm. Sedangkan biasanya kalau furing-furing itu biasanya bidang lebar kainnya itu bidang kecil kalau istilah kainnya. Jadi dia bisa 114 cm lebarnya, bisa juga lebarnya 130 gitu. Jarang sekali dia lebar kainnya itu bidang besar atau sampai 150 cm. Di sini saya ukur dulu panjang furingnya 26 cm. Saya potong nanti sebanyak 1 kali. Kemudian saya gunting ya teman-teman. Nah, ini akan diletakkan pada bagian pinggangnya bersamaan dengan lapis yang pertama tadi. Di sini saya menyusun pola bagian badannya ya teman-teman. Ini adalah pola bagian depan. Dan ini adalah pola bagian belakang. Jadi saya akan lebihkan sekitar 5 atau 6 cm ke samping, karena akan ada efek kerut, atau saya akan memberi karet pada bagian pinggangnya supaya bagian pinggangnya itu elastis. Jadi ketika dipakai badannya naik atau berat badannya naik, jadi tidak perlu dibesarkan lagi. Nah, di sini ketika memotong bagian sisi-sisinya atau bagian kampuhnya, teman-teman opsional aja sih. Kalau untuk kurung lengan itu kampuhnya 1 cm atau 1,5 cm. Nah, sedangkan untuk bagian bawahnya ini, bagian bawah pinggangnya saya memotong sekitar 2 cm atau 1,5 cm. Nah, khusus pada bagian model ini, sisinya itu saya lebihkan sekitar 5 cm atau 6 cm dari batas pola. Polanya ini sendiri saya memakai sisinya dengan panjang dari kurung lengannya itu sekitar 13 cm atau 14 cm. Jadi dia pas di bagian bawah dada ya teman-teman. Nah, setelah saya memotong bagian utamanya, di sini saya memotong bagian furingnya. Jadi untuk badan saya memakai lapis furing supaya dia terlihat lebih nyaman dipakai nanti ketika di badan, tidak terlalu panas. Jadi fungsi dari memakai furing ini adalah untuk menyerap keringat dan memberi efek nyaman. Walaupun dia sedikit lebih tebal ya nanti ya, hasil jadi pakaiannya tidak masalah. Biasanya untuk tempahan atau untuk custom saya memakai furing setengah badan untuk para pelanggan saya juga, karena biasanya yang dijahit atau ditempa sama saya pakaian itu adalah pakaian-pakaian busana pesta atau busana
apa ya, untuk kondangan ya, untuk undangan atau untuk lebaran itu biasanya memakai kain-kain satin. Tetapi kalau dia kainnya katun dan tidak tipis sih tidak usah dipakai furing. Tetapi kalau dia katunnya tipis menerawang, nah teman-teman wajib memakaikan furing, baik itu furingnya Siantek dan atau furing-furing yang lain. Next saya akan membahas tentang berbagai macam furing yang biasa digunakan ketika menjahit ya teman-teman. Nah ini hasil jadinya bagian depannya. Nanti saya akan, ini bagian lapis furingnya akan saya rader di bagian furingnya. Lanjut saya memotong raffle-nya. Untuk raffle ada 3 tingkat supaya cantik kerutnya nanti. Untuk bagian raffle atau kerut di bagian bawahnya itu dengan lebar sesuai dengan lebar kain, sedangkan panjangnya 15 cm. Nah, untuk bagian lengannya di sini saya sudah membentuk pola di pola dasar lengan utamanya. Jadi saya bentuk seperti ini. Secara garis besar ini saya mengambil ide dari pola lengan ini ya, lengan tulip ya teman-teman. Nah, seperti ini, tapi dia variasi panjang. Jadi nanti untuk memakai hijab bagian bawahnya itu saya lebihkan sekitar 15 atau 10 cm. Kalau teman-teman terlalu panjang bisa 10 cm, tapi kalau ingin lebih panjang lagi menutup telapak tangan bisa 15 cm. Ini saya gunting, sudah saya susun seperti ini. Jadi dia pola lengan tulip ini kan dia ada 2 bagian. Biasanya kalau dia pendek itu dia nanti terbuka ya bagian bawahnya seperti bunga tulip gitu. Sedangkan ini kalau hasil jadinya nanti dia memakai karet. Ini saya lebihkan dari ujung lengannya, ujung patron atau pola lengan utamanya. Sedangkan sampingnya saya lebarkan juga supaya memberi efek kerut juga, supaya kerutnya cantik. Saya lebarkan sekitar 16 atau 17 cm. Tetapi teman-teman kalau praktekin di rumah bisa juga sih lebarnya itu tidak terlalu banyak ya, bisa sampai 8 atau 10 cm aja. Nah ini dia hasil jadinya teman-teman. Jadi dia ada 2 bagian untuk lengan kiri dan kanan. Ini bagian depannya teman-teman saya rader atau saya kasih tanda garis memakai kertas karbon dan rader. Jadi di sini saya masih memakai menggunakan metode lama ya, metode yang saya dapatkan ketika saya belajar di SMK kejuruan dulu, kejuruan busana, masih memakai rader. Walaupun pada dasarnya saat ini perkembangan dari dunia jahit ini sendiri sih banyak sih macam-macam alat atau teknik
dalam menandai kain atau menandai pinggir pola kain. Jadi di sini saya masih memakai cara seperti ini. Radarnya nggak usah terlalu kuat-kuat ya teman-teman, asal nampak saja tanda batas polanya. Dan kita menggunakan kertas karbon itu yang harus bisa hilang ya, jadi dia tidak permanen warnanya, bisa hilang nanti ketika dijahit atau dicuci. Dan ini adalah pola bagian belakangnya ya teman-teman, seperti ini sudah jadi. Nah, kira-kira seperti ini hasil jadinya teman-teman, udah saya jahit. Tekniknya adalah pertemukan bagian depan dengan bagian belakang. Jadi bagian depannya itu saya timpakan ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang sudah saya obras. Bagian belakangnya teman-teman sudah saya obras dan sudah saya stick kecil, bagian lengkungannya itu di stick kecil ya teman-teman, dan bagian bawahnya juga stick kecil. Nah, ini adalah batas karetnya, stick kecil seperti ini teman-teman, dan diobras. Bagian lengkungnya itu diobras, bagian lengkungnya di stick kecil. Nah, seperti ini bagian lengkungnya di stick kecil. Caranya seperti ini teman-teman, perhatikan. Jadi untuk bagian belakang saya timpa dengan bagian depan. Jadi bagian depannya itu di atas. Nah, saya jelujur dulu atasnya dan bawahnya saya jelujur, kemudian dijahit memakai karet seperti ini. Nah, sudah dijelujur seperti ini ya teman-teman, dia sudah nyatu. Ini bagian depannya yang saya tunjuk tadi, dengan lengkungannya itu sudah dijahit kecil atau jahit stick kecil. Sedangkan untuk bagian bawahnya itu saya pasang karet seperti ini, nanti ditarik. Lebar karetnya atau panjang karetnya adalah selebar lingkar kurung lengan di bawah tangan ya teman-teman, bisa 18 cm atau 20 cm tergantung kenyamanan teman-teman. Di sini saya menjahit karetnya dulu, sudah saya satukan tadi, sambil ditarik seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman baru pemula jahit, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu pening atau tidak usah terlalu bingung ya teman-teman. Cara jahitnya seperti ini, sambil dijahit diberhentikan lalu ditarik, kemudian pastikan panjang karetnya itu seimbang dan rata ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita memakai atau memasang karet itu lebar kain yang dipakai adalah 2 kali dari lebar karet. Bisa juga 3/4 dari lebar karet. Tergantung masing-masing kenyamanan kita sih teman-teman ya dalam memakai karet ini, dia mau longgar atau mau ketat juga, atau ketika mau ruffle-nya banyak, kesan kerutnya banyak, bisa juga dibanyakin kainnya. Ini udah jadi ya teman-teman, udah saya jahit seperti ini juga. Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, kalaupun ada yang kurang rapi, teman-teman bisa rapikan nanti. Saya rapikan. Nah, kemudian disatuin sisinya teman-teman, satuin sisinya langsung aja. Ini saya ngobrasnya atau obras bagian pinggirnya tidak rangkap ya teman-teman, bisa juga sih rangkap, nanti ketika teman-teman praktekkan bisa juga memakai rangkap. Sedangkan saya di sini obrasnya satu-satu aja, per bagian sisinya aja, tidak rangkap. Nah, saya satukan seperti ini, saya jahit sisinya. Nah, ini udah dijahit sampai ujung ya teman-teman, saya jahit sampai ujung. Jangan lupa dimatikan stikernya, di stretch.
Nah seperti ini hasilnya teman-teman, kerutnya sudah disatukan sisinya. Nah untuk bagian ruffle badannya atau kerutan badannya, di sini saya memotong 2 kali panjang dari bahu ke pinggangnya kainnya untuk bagian ruffle-nya atau kerutnya. Jadi saya gabung 2 kali panjang kainnya dengan lebar sekitar 4 cm atau 6 cm, dan saya kerut seperti ini. Saya serut, sudah saya serut saya pasang. Jadi di sini bagian badannya itu di polanya itu udah saya tandai juga, ketika meradar bagian badan itu saya tandai untuk meletakkan ruffle-nya supaya dia rata. Nah seperti ini kira-kira teman-teman, sudah diletakkan, kemudian dijahit, ditimpa dengan hiasan renda bordir seperti ini, sambil dijahit sambil ditimpa. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini bagian depannya ini terlebih dahulu saya satukan ya furingnya, kemudian saya obras juga bagian belakangnya, kemudian saya pasang ruffle-nya, ruffle rimpel bagian dadanya seperti ini dengan ada pita rendanya, renda bordirnya. Lanjut memasang bagian bahu dan bagian sisi saya pasang seperti ini. Jangan lupa juga untuk kup bagian belakang, nut bagian belakang. Nah ini untuk pemasangan bagian bawahnya teman-teman. Tadi bagian atasnya udah saya selesaikan. Untuk bagian atasnya itu bagian furingnya ditemukan ke bagian bahan utamanya, sedangkan bagian yang bagian bawahnya itu dijahit ke bagian yang lapis kedua, dan terakhir itu adalah menjahit rimpel bagian bawah atau rimpel bagian bawah. Nah di sini untuk furingnya, jadi di sini bagian lapis keduanya itu atau tingkat keduanya saya satukan, dikerut dulu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi lapis keduanya itu kan ada 2 bagian, tadi disatukan, kemudian diserut, dikerut, dan disatukan ke bagian furingnya. Nah seperti ini kira-kira, udah saya serut, langsung dijahit aja teman-teman. Nah di sini saya menjahit bagian ruffle atau rimpel untuk bawahnya ya teman-teman, bagian bawahnya. Jadi yang tadi saya memotong 3 bagian tadi itu sisi-sisinya disatukan ya teman-teman, kemudian di rimpel seperti ini, diserut lalu dipasang di bagian bawahnya, kemudian dijahit seperti ini teman-teman. Jika teman-teman masih menjahit rimpel secara manual seperti saya ini, pastikan rimpelnya itu, serut rimpelnya itu rata ya teman-teman dari seluruh lingkaran yang dijahit.
Nah, sudah dijahit bagian bawahnya tadi, bagian badan bawahnya. Di sini saya lanjut memasang tahap lengannya. Langkah selanjutnya adalah memasang lengan yang sudah jadi tadi ke kurung lengannya. Pastikan kampuh bagian bahunya terbuka seperti ini teman-teman. Jadi pada lengannya itu, lingkar kurung lengannya itu saya stick, kemudian saya serut sedikit. Jika ada kelebihan saya pasang seperti ini. Kemudian untuk pemasangan lingkar kurung lengan khusus baju yang ini, karena dia ada kelebihannya, jadi saya temukan bagian sisinya itu, bagian bawahnya itu saya lebihkan dari sisi badannya teman-teman. Saya lebihkan ke depan sebanyak 1,5 atau 1 cm, dimajukan atau dilebihkan pemasangannya. Jadi biasanya yang kemarin saya memasang kurung lengan itu sisinya, sisi kurung lengan ketemu dengan sisi badan. Nah, untuk kali ini saya memasang kurung lengannya, sisi bagian lengan bawahnya itu dimajukan sedikit ke bagian depan badan, ke bagian depan sisi badan, kemudian diratakan seperti ini lingkar kurung lengannya. Pastikan kurung lengannya itu rata ketika dipasang ya teman-teman. Jadi letak kenyamanan sebuah busana itu pada dasarnya yang berpengaruh itu salah satunya pada pemasangan kerung lengannya atau pada pembuatan pola kerung lengan. Jika kerung lengan yang kita buat pada busana yang kita jahit itu nyaman dipakai, nah berarti kita sudah berhasil dalam menjahit ya teman-teman, khususnya bisa membuka peluang menjahit untuk menerima pesanan atau pelanggan gitu, menerima pelanggan. Kerung lengan yang nyaman itu adalah kunci dari busana yang sudah enak dipakai atau nyaman dipakai. Kalau teman-teman belum bisa memasang kerung lengannya itu atau menjahit kerung lengannya memakai pentul, ya tidak masalah memakai pentul seperti ini. Tetapi ada juga sih yang sudah pakarnya, dia hanya memakai 2 pentul saja lalu dia dijahitnya sesuai dengan lingkar kerung lengannya. Itu adalah penjahit yang sudah pakar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pemula bisa menggunakan cara saya seperti ini. Di sini saya akan memasang bagian karetnya teman-teman seperti ini. Nah, itu tadi udah saya pasang satu bagian. Di sini saya akan memasang satu bagian lagi. Panjang karetnya adalah setengah dari lingkar badan bagian belakang. Jadi saya mengambil panjang karetnya dari ujung dari ujung sisi ke batas nan aja, itu panjang karetnya. Saya jahit seperti ini karetnya terlebih dahulu. Saya matikan. Nah, untuk bagian badannya ini sudah saya pasang resleting Jepang ya teman-teman. Jadi saya memasang resleting Jepang dulu. Saya satukan bagian sisinya dan bagian bahunya, kemudian memasang resleting Jepang. Bagian bawahnya juga udah saya pasang. Nah, saya matikan dulu ujungnya, kemudian saya tarik seperti ini. Jadi karetnya diletakkan di dalam kampuh antara sambungan bagian badan atas dan bagian badan bawah. Nah, di sini.
Setelah selesai memasang karetnya, ini dia hasil jadinya. Untuk bagian depannya itu juga saya pasang karet ya teman-teman, jadi karet pinggangnya itu keliling. Ini dia hasil jadinya, sudah saya pasang di manekin atau patung. Saya tambahkan juga pemanis atau aksesoris seperti payet atau batu-batu di bagian depannya, dan di bagian lengannya ini ada raffle-nya, raffle bagian dada seperti ini. Terus sambungan seperti ini, sambungan dengan furingnya, dan raffle bawahnya seperti ini teman-teman hasil jadinya. Untuk lengannya sendiri, bentuk tulipnya itu bagian lengkungannya itu di belakang. Teman-teman bisa juga ketika menjahit model seperti ini, lengkungannya itu bisa dipindahkan ke depan. Caranya dengan bagian belakangnya itu diletakkan di atas bagian depan. Nah, itu nanti efek atau model dari lengkungannya itu nanti di depan. Next saya akan membuat video lain tentang memasang atau menjahit model lengan seperti ini lagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share juga ya teman-teman, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya seputar dunia menjahit dan dunia fashion. Terima kasih sudah menonton. Bye.